Halo teman-teman semua, selamat datang di channel kita Sobat Katulo Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas IPO MDLA atau Medela Potentia Tbk. Kode sahamnya MDLA ya, berencana melaksanakan penawaran umum atau IPO, menawarkan 3,5 miliar saham yang mewakili 25% dari total saham yang akan dicatatkan. Oke, saham yang diedarkan 25% ya, masih aman-aman saja lah ya. Yang nggak aman itu kalau udah 30% lebih itu nggak aman. Ya selama masih 25% aman berarti. MDLA merupakan perusahaan induk yang bergerak di sektor kesehatan. Oke, nggak perlu kita baca semua ya. Jadi yang jelas ini saham sektornya kesehatan. Sejujurnya, saya itu paling males membeli saham yang berada di sektor kesehatan. Kenapa, Om? Karena sektor kesehatan itu cenderung mau naik tinggi atau dia itu mau terbang kalau ada musibah. Kalau ada penyakit, dia baru mau naik tinggi. Kalau nggak ada, ya nggak akan mau naik tinggi dia. Naiknya lelet. Ya, kalian coba cek aja sektor-sektor kesehatan kan dibandingkan dengan batu bara, sektor konsumer non siklikal atau basic industri kan itu beda dengan sektor kesehatan yang naiknya sedikit kayak siput ya. Itu kurang cocok untuk scalpingan. Jadi saya itu paling males membeli sektor kesehatan. Namun ini kan IPO ya, jadi berbeda. Coba kita cek dulu untuk yang lain-lain. Untuk valuasi IPO MDLA berdasarkan data yang tersedia, PER dan PBV MDLA oke, rentang harganya 180 sampai 230 ya. Oke, rentang harganya segitu. Untuk PER-nya 7,4 kali sampai 9,5 kali. Dan PBV 0,9 kali sampai 1,1 kali. Oke, jika kita melihat valuasi MDLA yang merujuk dari PER dan PBV-nya itu bisa kita katakan murah juga ini. Ya wajar lah ya. Wajar lah, PBV 1 kali, PER-nya 9,5 kali misal. Itu wajar-wajar aja loh. Kalau hitungan saham IPO valuasi segini itu murah ya. Saya nggak lagi muji, nggak lagi menjelekkan ya. Namanya juga review kan kayak gini. Kalau bagus ya aku bilang bagus, kalau jelek ya aku bilang jelek. Dan ini valuasinya gokil, murah. Menurutku ya, valuasi segini itu murah. Lanjut. Underwriter yang akan mengawal IPO MDLA ada PD atau Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas yaitu CC. CC sudah sempat mengawal IPO yang baru saja kemarin yaitu UPI ya. UPI dia closingnya 0%. Ya netral maksudnya itu. Netral, dia nggak hijau nggak kuning ya. Nggak hijau nggak merah, mohon maaf. Jadi netral ya, mungkin CC-nya ini CC 201 ya. Jadi tenaganya agak kurang. Coba kalau CC-nya pakai CC 206 mungkin puong itu sangat bertenaga mungkin. Sayangnya pakai 201 kemarin si Yupi ya. Nah, untuk kali ini underwriter yang mengawal itu ada PD dan CC. Track record dari kedua underwriter ini, supir ini cukup menarik. Cukup menarik ya. Namun yang perlu kalian amati di sini, ini dua underwriter mereka itu jarang sekali membuat ARA. Jadi jarang sekali mengawal sampai ARA ya untuk dua-duanya, jarang. Di PD ada mutu, itu mutu ARA. Itu pun di mutu doang ya. Selain itu enggak dia. Tapi memang kriteria dua supir ini dia itu selalu berbarengan, gak mau sendirian ya. Kecuali UP kemarin itu si CC dan MDIY juga dia sendiri. Kalau PD itu dia lebih suka bareng, jarang sendiri. Jadi boleh kita coba. Kalau kita lihat dari underwriternya, dari supirnya lumayan lah ya. Lumayan ya. Setidaknya dia nggak merah loh. Seorang CC yang ngawal UP kemarin itu banyak retail ya.
yang berasumsi oh ini mah ARB, ini mah kayak MDIY, terus habis ARB terus dinaikin lagi terbang. Nggak semudah itu Waluyo, nggak semudah itu. Saya kemarin ikut Yupi dan cukup memuaskan, cukup puas dengan hasil cuan Yupi. Dikasih merah saya serok lagi terus jual lagi di harga kuning, itu lumayan. 10 tik 15 tik lumayan, dan bisa cuan juga. Jadi gak boleh lah terlalu menjelekan ya, gitu ya. Ya alhamdulillah sih cuan, alhamdulillah. Oke, untuk penggunaan dana IPO MDLA itu ada 3. Yang pertama untuk digunakan sebagai pinjaman, ya ini bayar utang lah ya, bisa dikatakan bayar utang juga. AAM atau si anak perusahaannya ini, anak perusahaannya MDLA, dia minjem untuk bayar utang. Terus untuk pengembangan bisnis produksi perban, luka, dan alat kesehatan 10%-nya. 3,6% untuk PT Karsa Inti 7 Askara atau KITA digunakan untuk pengembangan platform. Oke. Sebenarnya yang 15% lah ya, kita buletin aja. Yang 15% itu untuk ekspansi ya. Sebenarnya bagus. Tapi yang 85%-nya ini yang paling atas, yaitulah untuk bayar utang. Jadi kalau kalian yang kurang suka dengan penggunaan dana IPO-nya MDLA, boleh di skip aja ini saham. Oh ini mah saham buat bayar utang, jadi kurang bagus ya. Boleh saja, silakan. Sebagian besar dana dialokasikan untuk memperkuat bisnis distribusi farmasi. Ya tapi utang juga sih. Ujung-ujungnya utang ya, triple U berarti. Jadi untuk kesimpulan dari IPO MDLA, 1, secara bisnis ya cukup menarik lah ya. Kesehatan ya kan, kesehatan yang nggak jelek-jelek amat lah dia. Tapi kompetitornya berarti seperti Kalbe Farma, seperti KF, ya ini kompetitornya menarik lah dari segi bisnis ya. Nah yang kedua ini valuasi perusahaan. Valuasi perusahaan juga tidak terlalu mahal. Menurutku ini malah bukan terlalu mahal ya, tapi murah ya. Bukan tidak terlalu mahal, tapi malah murah menurutku. Ya dengan PER segitu, dengan PBV segitu, itu murah bagiku ya. Itu sesuai dengan rumus valuasiku, itu murah. PER-nya di angka berapa tadi? 9,5, 7,5 sampai 9,5, PBV-nya 0,9 sampai 1,1 kali, yaitu menurut rumus valuasiku itu murah. Gitu ya, itu secara valuasi. Yang ketiga secara underwriter atau supir yang mengawal, bukan spesialis supir ARA. Nah, ini yang perlu kalian pahami. Namun boleh dicoba karena 2 underwriter sebelumnya selalu mengawal IPO Jumbo. Nah ini berbeda dengan sekarang ya, yang dulu-dulu PD dan CC itu kan selalu ngawal Jumbo kayak Goto, NCKL, MDIY. MDIY Jumbo gak sih? Ya manten lah ya, sedikit-sedikit Jumbo lah. Oke, untuk supirnya bukan spesialis ARA, jadi nggak usah berharap ARA di saham MDLA ya. Potensi close hijau aja sih. Kalau merah agak sedikit berat menurutku ini, untuk merah agak sedikit berat. Mungkin bisa awalan dia merah tapi nanti ujung-ujungnya closingnya hijau lagi gitu ya. Itu kalau dari segi supir. Terus yang keempat, penggunaan dana IPO ini kurang oke ya, karena untuk bayar utang ya. Walaupun sedikit ada yang untuk ekspansi, tapi rata-rata untuk bayar utang. Jadi hati-hati buat teman-teman yang kurang suka dengan IPO bayar utang ya. Silakan, boleh dihindari, boleh di skip. Nah, yang kelima saya ikut. Kesimpulannya saya ikut hanya untuk memanfaatkan momentum IPO saja, dan juga untuk menghargai para panitia-panitia perusahaan yang sudah rela-rela atau sudah repot-repot mendaftarkan usahanya ke Bursa Efek Indonesia. Jadi saya menghargai kinerja mereka lah. Capek-capek ya kan, udah puasa-puasa daftar, nggak ada yang beli kan, kasihan. Jadi
belilah, hargai, walaupun cuma satu lot nggak apa-apa. Oke, mungkin seperti itu untuk analisa IPO MDLA, agak dablongan juga ya. Bye bye, selamat jumpa lagi di IPO selanjutnya.